Kondisi studio kami dok minimalis. Ini kalau pinggir jeduk-jeduk ya nih. Baik guys, kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya, penontonnya banyak banget. Ya, ini syuting tapping yang perdana di jam berapa nih kameramen dan teman-teman? Jam 11 malam. Luar biasa sekali kalau bukan dengan bintang tamu yang luar biasa juga gitu. Baru bangun malah enggak sih. Liap ya, we. Oh, jam 11. Oke, baik. Luar biasa sekali teman-teman, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang berbintang-bintang gitu. Bintang berapa nih? 7, 8. Pokoknya berbintang-bintang. Beliau kita sapa langsung satu frame bersama kita ada Dr. Rama. Selamat malam Dak boy. Malam. Bukan Ramayana, bukan. Di sini Ramayana Mall dok. Oh iya. Di Jogja ya. Rama itu singkatan. Apa? Apa? Dokter Rama singkatan, bener nih singkatan. Kabur. Nggak bisa. Dokter Rama. Ya. Nama lengkapnya asli Rama ini. Ramadan Supit. Ramadan Supit. Supit, ya. Oh, Supit ini emang nama asli, Dok? Itu marga sih. Oh, marga. Dari Manado, Supit. dari Supit. almarhum papa. Oke, Manado berarti dokter aslinya Sulawesi. Manado, Sulawesi. Oh, Supit tuh tak kira tuh ya ini kayak nama tembelan buat Elias. nama panggung gitu Iya, loh. Elias. Berarti kan ada ya dokter Rama Supit. Ini nama panggungnya Supit apa gitu. Oh, ternyata marga itu, guys. Beliau asli dari Sulawesi gitu. Ya, nggak asli-asli banget sih, cuma campuran lah. Oh, ada KW-nya. KW-nya Ya. mana? Macam-macam bingung kalau ditanya. Oke, ternyata asik cuy. Nggak setegang barusan akreditasi. Oke, jadi gini teman-teman, beliau adalah Dokter Rama dan Supit begitu lengkapnya. Oke, Dokter Rama aslinya Sulawesi dan beliau asalnya dari kota Banjarmasin Ya. gitu. Beliau kenapa ada di sini? Kita barusan digembleng bahwa diberikan ilmu yang luar biasa dari beliau untuk bimbingan akreditasi UDD PMI Kabupaten Kebumen. Jadi tahun ini PR-nya kami sebagai di UDD PMI Kabupaten Kebumen akan akreditasi dari tanggal berapa ya Om kita digembleng? Dari 2 hari yang lalu. 3 hari ini ya? Iya, Ya, hari 3 hari tiga. ini bersama Dokter Rama. Dok, terima Siap. kasih, mata pandaku udah menyala lagi. Bagaimana dok, awal kedatangan di kota Kebumen ini, adakah hal yang kok Kebumen begini, ternyata Kebumen ini ya gitu-gitu, ada nggak? Kalau kesan sih tidak ada yang jelek karena kebetulan saya kan sudah ke beberapa kota, jadi ya saya senang aja explore beberapa kota, jadi tidak pernah mengeluhkan oh ini, seperti ini, tidak ada. Karena memang jiwa saya juga ada jiwa petualangnya. Oke, Karena Panji Petualang nih. Iya, sejak kuliah juga kan saya senang ikut-ikut ya kegiatan kemana-mana. Jadi tidak ada masalah sih, tidak ada kesan yang jelek. Cuma ya bersyukurnya dengan adanya akreditasi ini saya bisa ke beberapa kota termasuk di Kebumen ini. Karena ini pertama kalinya saya ke sini, nginep di sini. Cuy, perdana cuy. Ini tadi bilang udah ke beberapa kota. Udah berapa kota yang dikelilingi oleh Dokter Rama? Mungkin ya banyak sih, tapi kalau seluruhnya enggak juga. Cuma cukup lumayan. Daerah Sumatera, Sulawesi, Jawa terutama juga, Papua juga pernah. Sabang Merauke. Iya. Ini Aceh yang belum visi-misinya. Aceh. Oh, Aceh belum. Tapi kalau Jayapura sudah Terus Jayapura udah dok. sudah ke sana. Mantap. Kayak gini juga nggak dok orangnya. Ini yang jadi di Cuma Kebumen. memang ya daerah-daerah timur selalu kan berangkatnya kalau dari Jakarta itu kan dini hari, jadi kita agak terlalu lelah sih kalau ke sana. Makanya harus spare waktunya, harus cukup lumayan lah. Karena terbangnya dari Banjarmasin sih ya. Kebetulan karena saya juga masih menempuh lanjutan pendidikan Iya. di ilmu sains transfusi, jadi memang saya stay-nya di Jakarta. Oh. Jadi memudahkan juga untuk akses kemana-mana. Oke, Jakarta. Mm. Ternyata orang Jakarta guys. Daerah bekas ibu kota loh. Oh, anak kota. belum tunggu tanggal penetapan. Oh gitu ya. Kayak IKN udah dok. Belum pernah. Belum pernah. Sama.
Itu kan masih akses terbatas, nggak bisa kita. Iya, kita masih terbatas. Tapi nanti kalau pas gitu anugerah donor 100 kali kita bisa mampir ke Banjarmasin. No. Amin. Biasanya berangkat 2 orang dok saya sama ibu. Oke. Tahun depan ya Tahun depan kita ada 9 pendonor. reunian nih tahun depan di IKN gitu. Baik, Tapi Dokter jauh loh, Rahmat. dari IKN jauh ke Banjarmasin 9 jam. 9 jam. Nggak jadi deh. Akses darat. Ada akses pesawat sih. Saya udah di angkasa gimana? Kan kita ketemu di IKN nanti. Iya. Amin, amin. Oke, jadi Dokter Rama ini tinggalnya di Jakarta karena masih menempuh Ya, pendidikan betul, di sana stay di gitu, tapi untuk pekerjaan kantor masih di Banjarmasin. Ya, statusnya masih di sana. Oke, udah menjadi surveyor ini udah berapa tahun Dok pengalaman? Untuk UTD karena memang kita baru 1 tahun ini. Tapi 1 tahun udah 20 kabupaten ini. Track recordnya Dok. Kasih aku tips dong, bensin gasnya berapa kilometer gitu. Tapi udah luar biasa sekali nih, udah 1 tahun tapi 26 lebih kabupaten ya Dok. Iya. Itu hampir tiap bulan ya cuy berangkat. Iya, sebulan sampai 3 kali. Sebulan 3 kali. Tiga lokasi. Kayaknya lebih jadi surveyor daripada di kepala UTD enggak? Atau sama-sama Dok? Intinya sebenarnya jadi surveyor ini kebetulan kan kita ini kan perwakilan dari Kemenkes untuk melihat bagaimana unit pelayanan darah di daerah-daerah itu beroperasinya seperti apa. Yang masih belum keluar jalur ya kita luruskan, kita arahkan lagi begitu. Yang bengkok dilurusin. Iya, gitu. Kalau Kebumen bengkok enggak Dok? Ya, enggak juga. Gini loh, maksudnya Tapi gini. menceng gitu. Kalau Dokter tahu menceng? Iya, tahu. Oke, kalau gimana? Kalaupun ada miring-miring atau bengkok dikit itu kan hal yang wajar. Namanya juga selama ini kan kita juga Kemenkes belum pernah pembinaan yang seperti ini. Dengan adanya akreditasi otomatis kan ini merupakan sekalian pembinaan seperti itu. Jadi ini Kemenkes dari Kemenkes gitu ya. Perwakilan dari Kemenkes gitu untuk men-surveyor daripada UTD se-nasional ini Ya. gitu. Kebetulan surveyornya jumlahnya untuk khusus UTD ini masih sedikit. Cuma ada sekitar 20 sampai 25 pasang. 20 pasang sih yang terdaftar itu. Karena kan setiap surveyor itu nanti 2 orang. Ada yang bagian teknis, ada yang bagian manajemen. Nah, itu kita ada total itu kan ada sekitar 40 orang. Ya. Berarti kan 20 pasang. Gitu. Dokter sendiri teknis atau manajemen dok? Manajemen saya. Oh, manajemen. dokter di manajemen. Tapi kita walaupun ada khususnya pada saat kita pelatihan dari Kemenkes, dua-duanya kita diajarkan. Jadi akreditasi ini nanti tujuannya sebenarnya apa sih dok dari Kemenkes ini? Ini yang banyak ditanyakan Dok Ya. sebenarnya. Kenapa Jadi sih UTD harus akreditasi? Oke, jadi gini, seperti kita tahu kalau akreditasi ini kan sebelumnya klinik, rumah sakit, ya Iya. kan puskesmas. Iya. Nah, sekarang Kemenkes itu mengatur segalanya, bukan hanya yang baru ini UTD dan lab kesehatan, tapi juga praktek dokter mandiri atau dokter gigi yang praktek mandiri itu juga harus diakreditasi. Nah, kita kembali ke kenapa UTD harus diakreditasi. Tentunya harus dong, ini penjaminan mutu. Kita nih legalitasnya itu apa sih? Sehingga produk darah yang kita buat itu masuk kategori aman untuk digunakan oleh masyarakat. Ya, salah satunya akreditasi. Selain yang kedua namanya CPOB, cara pembuatan obat yang benar. Kenapa harus CPOB? Darah ini termasuk obat. Darah itu obat. Darah itu obat. Nah, kenapa obat? Karena orang yang membutuhkan ketika dengan darah ada kenaikan HB. Ya. Otomatis kan seperti kita obat. Dan produksinya pun perlakuannya sama seperti obat. Sama seperti pabrik obat. Jadi memang ada kriteria khusus dan yang berbeda dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kenapa? Karena pertama, pembuatan pengolahan darah ini harus betul-betul dijaga kesterilitasannya dan bekerjanya harus sesuai dengan SOP. SDM-nya juga diatur sedemikian rupa dan memang yang memang punya kompetensi di bidang itu, jadi tidak sembarangan, tidak bisa lulusan SMA apa bekerja di sini tidak bisa. Karena ada kriteria khusus. Untuk yang pengambilan darah biasanya perawat atau analis bisa Iya. sekarang. Nah, sedangkan di dalam lab ada namanya lulusan teknologi bank darah.
yang memang menguasai hal itu, ada analis kesehatan juga. Nah, terus kemudian untuk yang kepalanya itu memang harus dokter. Nah, seperti itu, karena yang bertanggung jawab, yang paham terkait hal seperti ini. Gitu. Itu sih sebenarnya tujuan akreditasi itu, pemerintah mau ngatur sehingga ketika ada sesuatu, kita ini legalitasnya apa sih? Terakreditasi loh, berarti kan sudah sesuai. Karena di elemen penilaian akreditasi itu ngatur semuanya, mulai dari produksi darah sampai tata kelola manajemen di UTD. Gitu. Jadi dari darah sampai ke SDM-nya, Ya, semuanya. pengelola darah. Berarti nanti cara kerjanya satu Indonesia itu seragam. Gitu. Sama betul, karena kan sudah ada acuannya. Payung hukumnya juga ada. Dokter sendiri, dokter ya dok? Dokter. Dokter apa ini? Iya, asli lah. Umum. Umum. Oh, Cuma oke. saya kan ngambil keahlian yang sains transfusi. Oke. Apa itu? Ya, Enggak ilmu Udah jawab. kedokteran transfusi. Oh, oke. Jadi setidaknya kalau di luar negeri kedokteran transfusi itu sudah masuk spesialis. Kalau di Indonesia mungkin masih belum, dan kebetulan pendidikannya hanya ada satu-satunya di Jakarta, yaitu di Universitas Indonesia. Dan peminatnya masih sedikit. Nanti mungkin ke depannya kedokteran transfusi ini bisa jadi spesialisasi. Karena kalau di luar negeri, ketika ada mungkin pasien oleh penyakit dalam, oleh bagian bedah, bagian oksigen, ketika harus transfusi, mereka konsultasinya dengan dokter transfusi. Karena dokter transfusi lebih paham efek sebelum dan sesudah transfusi, reaksi-reaksinya. Karena masyarakat mungkin perlu tahu, darah itu tidak sembarangan bisa masuk. Walaupun golongan darahnya sama, di dalam darah itu sangat banyak sekali antigen, antibodi di dalam tubuh kita, yang itu bisa berbeda dengan orang lain. Penerimanya. Apalagi dalam hal ini penerima itu pasien yang sedang sakit. Kadang-kadang karena penyakitnya itu yang membuat ketidakcocokan antigen antibodi antara si pasien dengan si pendonor, begitu. Nah, ini yang kita jaga dengan adanya akreditasi, kita jaga, disesuaikan. Kenapa harus ada SOP tentang ini, SOP tentang ini, itulah fungsinya, begitu. Meminimalisir kesalahan dan kerugian. Iya, betul. Terutama kan ini menyangkut nyawa manusia. Terutama yang human error gitu. Ya. Betul. Sekaligus untuk kayak buat payung teduh gitu. Ya, contoh kayak di akreditasi, itu setiap bagian, itu paling tidak ada instruksi kerjanya harus tertempel. Ada ketentuan-ketentuan yang itu, contoh misalnya penyimpanan darah yang sudah diuji saring 4 penyakit menular dengan yang sudah sehat itu harus terpisah. Kenapa? Kalau jadi satu, human error, salah ambil, apa nggak fatal, padahal belum diperiksa. Tapi kalau sudah diperiksa, aman kan? Taunya sudah terambil yang belum terperiksa, ternyata hasil pemeriksaannya keluar reaktif HIV umpamanya. Nah, apa nggak fatal? Makanya dipisah. Dan ruangannya pun sendiri-sendiri, alurnya seperti itu. Dan panduan dari alur itu sudah ada ya dari Kemenkes? Sudah ada di Tinggal kita regulasi ngikutin. dari akreditasi tersebut. Dok, saya Kalau- tadi itu tergelitik sama kepala UDD itu harus dokter. Bisa nggak dok kalau kepala UDD itu orang manajemen tapi di bawahnya nanti ada tenaga ahli dokter gitu, bisa nggak? Nah, untuk saat ini aturan yang ada belum membolehkan. Untuk saat ini kepala UTD itu harus dokter, dan dokter umum, bukan dokter gigi. Kalau yang daerah lain mungkin kayak kepala puskesmas, kayak kepala dinas kan mungkin bisa selain dokter. Tapi kalau untuk urusan UTD, karena kepala UTD pun harus menyertakan SIP dan harus punya STR. Otomatis kalau bukan dokter gimana? Ada mungkin. Karena ini sebagai penanggung jawab. Nah, begitu. Kalau eskep Tetap nggak Nggak bisa. Harus kebetulan regulasi yang ada saat ini itu mengaturnya sampai saat ini adalah dokter Dan dokter umum. umum, bukan Umum dokter ya. gigi ya. Dokter gigi Kalau nggak bisa. spesialis boleh, silahkan. Tapi minimal dokter minimalnya umum dokter umum. atau dokter spesialis apa saja tidak masalah sebenarnya. Tapi spesialis yang biasanya di ini sih patologi klinik biasanya kebanyakan. Nah, kalau dokter gigi nggak bisa juga, tidak memenuhi syarat.
Kenapa harus seperti itu? Ya, kebetulan yang membuat dokumen kebijakannya masih harus seperti itu. Tapi kita kan tidak tahu nanti berubah atau tidak. Lihat perkembangannya nanti. Ya, Itu bisa berubah berarti ya. ya namanya peraturan manusia, Iya sih. dibuat oleh manusia. Undang-undang aja bisa amandemen. Betul, suatu saat bisa berubah. Cuma untuk saat ini masih seperti itu. Itu kalau suatu TD itu harus diakreditasi gitu, apakah ada kayak bukan golongan apa ya? Jadi akreditasi mungkin kalau PR Penilaiannya, kan ada iya. Madya, Wira, Mula ya. gitu. Ya akreditasi di UTD sendiri tuh. Betul. gimana? Jadi akreditasi itu ada 3 penilaian. Yang paling terendah, Ya. yang minimal lulus itu adalah kelasnya Madya nanti. Lulus dengan predikat Madya. Kemudian setelah itu lulus dengan predikat utama, dan yang sempurna adalah lulus dengan predikat paripurna. Seperti itu. Nah, syarat-syarat tertentunya ada, karena kan kita 9 bab. Jadi yang paling penting adalah bab 1 atau SKP. Itu minimal harus 80% nilainya. Nah, itu, dan misalnya 1 bab lagi di antara 9 itu, jadi 2 bab yang nilainya 80 minimal, itu sudah lulus. Minimal di Madya. Tapi masa sih sampai segitunya? Misalnya ngejar 2 aja, tapi yang lainnya 0%, itu sih kayaknya mending gak usah buka UTD. Nah, karena memang regulasi yang ada di tiap bab penilaian itu sudah mengatur semuanya. Kalau sampai parah banget, kan kualitas kita juga dipertanyakan. Dipertanyakan juga. Kualitas produksi darahnya seperti itu. Adakah standar minimal untuk UDD tertentu untuk melaksanakan akreditasi? Misalnya gini, yang boleh melaksanakan akreditasi adalah UTD yang perolehan darahnya minimal 1 bulan 200 gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Yang penting begitu ada yang namanya UTD, itu harus diakreditasi. Masalah dia misalnya hasilnya apa atau minimal lulus, yang mungkin karena fasilitasnya sangat tidak layak, ya mau nggak mau tetap harus diakreditasi berapapun nilainya. Seandainya itu tidak lulus, nah ada kemungkinan nanti, ini kemungkinan tapi saya belum tahu ya, karena regulasinya masih belum pasti. Tapi kalau misalnya pasien-kes yang lain ketika tidak terakreditasi, otomatis direkomendasikan untuk ditutup. Ditutup entah itu sementara, kalau memang dia bisa memperbaiki kan, atau permanen. Karena apa? Ketika akreditasi itu kan merupakan legalitas kita bahwa ini udah sesuai dengan standar. Kalau dia tidak terakreditasi, otomatis belum sesuai standar. Ini hubungannya dengan masyarakat, apalagi produk darah. Berarti kan produk darahnya tidak bisa dijamin. Siapa yang berani pakai? Gitu. Atau mungkin ada kemungkinan diambil alih sementara oleh provinsi gitu ya? Kalau seperti itu belum ada regulasinya juga. Yang jelas kita penilaiannya kalau dari Kemenkes itu ya UTD atau pasienkes UTD ini ketika dinilai dan tidak lulus biasanya direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan. Nah begitu kan, banyak faktor. Nah seperti itu sih, karena mungkin karena kendala biaya tidak didukung pemerintah daerah, apalagi dari pusat umpamanya, otomatis dia untuk operasional kan berat. Karena terutama UTD PMI itu kan mandiri, hanya berdasarkan dari biaya pengganti pengolahan darah. Tidak ada yang selain itu. Hanya perlu bantuan pemerintah daerah maupun pusat. Apalagi UTD yang dalam hal ini belum punya gedung pribadi gitu ya. Ya. Terus SDM-nya masih paling 4 orang 5 orang. Ya betul. Nah kalau seperti itu mungkin ya agak susah. Ini juga pemerintah mengatur seperti itu supaya tidak menjadi bola liar orang-orang atau mau asal buka UTD saja. Karena kan ini kontrol mutunya dari produk itu akan kesulitan ketika tidak ada batasan atau regulasi untuk pembuatan atau pembentukan UTD. Dok, UTD itu satu kabupaten harus 1 atau boleh 3, 2 gitu? Nah, kalau itu memang tidak ada batasan. Apalagi dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu tidak ada yang membatasi kalau sudah ada di sini 1, nggak boleh nambah lagi, enggak. Jadi memang kerannya pemerintah ini membuka peluang itu sehingga siapapun bisa membuat UTD dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kan dengan adanya akreditasi tidak mudah untuk membuka UTD. Terutama misalnya dia tidak bisa tata kelola organisasinya.
kepemimpinannya atau manajemennya. Nah, itu kan nanti mengurangi penilaian dan bahkan bisa tidak lulus. Otomatis kan rekomendasinya harus ditutup. Jadi tidak mudah gitu. Satu kabupaten ada satu itu sudah untung gitu. Iya, sebenarnya. Cuma kan biasanya akan ada lagi seperti itu. Tapi pernah ada nggak sih satu kabupaten dua? Kayaknya belum. Belum pernah ya dok Di nasional? beberapa daerah ada. Ada. Bahkan Oke, ada UTD rumah sakit, ada UTD Oh, milik iya. PMI, ada UTD milik Dinas Kesehatan, itu ada. Tempatnya Nah, di rumah sakit tetap diakreditasi juga ya? kalau untuk saat ini regulasinya sih belum, tapi infonya dari Kemenkes tahun depan, tahun ini diselesaikan dulu akreditasi unit donor darah selain rumah sakit, jadi PMI atau milik rumah sakit swasta atau milik rumah sakit swasta sama dengan rumah sakit enggak, jadi atau milik dinas kesehatan. Nah tahun depan UTD yang milik rumah sakit baru harus diakreditasi. Keliling-keliling lagi dong. Ya kita nggak tahu kan surveyornya apakah nanti akan ada penambahan lagi. Yang jelas begini, selama ini Kemenkes itu kenapa nggak langsung diakreditasi UTD rumah sakit? Kemenkes juga masih meramu atau mengatur dan berpikiran masih bahwa UTD rumah sakit itu bagian dari instalasi rumah sakit. Padahal instalasi kalau dibandingkan instalasi lainnya, yang lainnya itu kan sifatnya hanya pelayanan, diagnosa dan mengobati. Tapi UTD itu berbeda. Kenapa? Produksi darah. Produksi darah otomatis seperti kita memproduksi obat. Jadi antara alur pada saat kita mulai pengambilan sampai proses-prosesnya sampai jadi darah itu jadi dan dijamin untuk lulus bebas 4 penyakit menular, itu ada tahapannya. Dan itu diakreditasi sudah diatur alurnya seperti apa. Nah, kalau misalnya UTDRS tidak diakreditasi, ini kan juga penjaminan mutunya tidak bisa terjamin. Makanya mungkin regulasinya berubah lagi, Kemenkes akan mengakreditasi UTD yang milik rumah sakit itu tahun depan. Cuma kan kita nggak tahu, regulasi ini kan bisa berubah-ubah. Kalau tahun depan rumah sakit, ada kemungkinan gini nggak dok, misalnya akreditasi itu akan juga dilaksanakan oleh supplier-suppliernya UTD. Dalam hal ini misalnya reagen kah atau kantong kah gitu. Kalau itu kan ada tersendiri. Itu namanya uji mutu. Uji mutu itu bisa dilakukan oleh yang lembaga atau yang aslinya, artinya ada pendelegasian juga oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini mungkin pernah diuji oleh siapa yang memang lembaga yang kompeten lah. Dalam artinya bisa dipertanggungjawabkan hasil uji mutunya. Itu kalau terkait bahan ya. Kalau terkait pasienkes ya berbeda dengan yang untuk bahan. Dok, Cerah. Bagaimana? suka dukanya jadi survei. Suka Apa ini? dukanya, Melalang buana kesana kemari dok. kalau sukanya mungkin bertemu dengan banyak orang, ke tempat yang baru, otomatis bisa berbagi sharing ilmu, saya dapat, mereka dapat. Dukanya mungkin capek, kemudian karena ini kita ngebut, jadi akhirnya jarang ketemu keluarga, seperti itu ya. Ya plus minus lah. Cuma kan kita namanya bekerja, jadi kita profesional saja, tinggal kita yang ngaturnya, seperti itu. Tapi komitmennya tinggi guys. Iya. Ini mau berapa tahun dok? Mau Oh, jadi iya. surveyor rencana Kalau- ini? Surveyor itu kan ketika kita sudah pelatihan, biasanya tiap 5 tahun kan ada namanya uji kompetensi lagi. Nah, itu ikutin terus saja, tapi kita melakukan survei atau bimbingan kan terserah kita. Iya. Nah, ini kan karena memang teman-teman ini banyak yang masih belum paham karena pertama kali bagi UTD, ya kita nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga menerima bimbingan juga seperti itu. Bahkan langsung survei akreditasinya. Tapi setelah ini kan nanti akan ada reakreditasi lagi kan 5 tahun lagi. Ini kan 5 tahunan Per nih. 5 tahun ya. Nah itu kan kita nggak tahu itu apa masih mereka menggunakan kita atau enggak, itu nggak tahu. Jadi tidak lantas ketika kita sudah misalnya dalam hal ini paripurna, udah santai-santai enggak ya? Enggak. Kalau reakreditasi malah dokumen yang disiapkan itu 2 tahun sebelum.
Waduh. 2 tahun, bukan 2 malam, 2 hari, 2 tahun. Oke dok, Ya, nih misalnya nih ada orang yang mau nanya ke dokter nih, boleh nggak di-share nomornya dokter atau Instagramnya Ya boleh. di Instagramnya dokternya bukan DR ya, langsung dokter underscore Rama Supit. Nah itu. nanti kita masukkan ya dok. Iya. Terus YouTube-nya juga ada. Oke. YouTube-nya juga promo boleh dong, promo boleh nggak? Dokter Rama Supit juga. Oke. Biasanya saya kalau di YouTube atau di IG itu ya bagi-bagi edukasi juga terkait hal-hal. Kadang ada juga beberapa vlog yang explore beberapa daerah yang saya kunjungi kan sekalian. Kita bisa collab ini. Sekolah. Ya. Suka bisa. main medsos juga dok? Iya kebetulan iya sih. Oh, jarang loh. Jarang. Iya dokter. Biasanya dokter udah sibuk juga. Ya di sela-sela aja kan sambil kadang-kadang explore tempat sekalian explore juga makanannya kan sekalian. Apalagi tempat-tempat yang memang belum pernah saya kunjungi. Oke, jadi Boleh. kapan mau collab vlog? Bisa kita atur Nah, nanti. jadwalnya pulang sih. Bukan, jadi begini aja kita. Saya kan ini video. Oke. Kalian kan bisa edit-edit. Nah, kalian juga bisa dari YouTube Share, kalian share, nanti ya. kan. Saya juga dari YouTube saya. Itu pasti akan banyak penontonnya nanti. Barter guys. Merger. Boleh. Siapa tahu dapat platinum enggak ya kan? Ya, bos, namanya usaha yang penting ya. Sekarang masih kosong di sana nanti. Iya pasti kosong dok, belum. Oh, nggak masalah. Bikin nanti akan ada kok. Yakin aja. Saya memang belum ada juga karena memang saya di YouTube nggak terlalu aktif masih. Saya aktifnya di IG. Kebetulan saya juga pernah jadi dokter tim sepak bola termasuk timnas. Timnas. Oh, di tahun berapa dok? 2019 sebelum COVID. Saya keliling ya beberapa tempat lah ikut Piala AFF. Berapa dok? U16 sama fokusnya sih kemarin itu di timnas wanita. Nah kebetulan karena barengan sama U16 ya jadi kita sharing aja gitu pada saat itu. Satu negara pas kebetulan kita di Thailand waktu itu. Sharing pengalaman terbaik dok pada saat jadi Selama. surveyor. Pengalaman terbaik saat jadi surveyor adalah bagi saya ya dengan membantu teman-teman di beberapa daerah dan mereka bisa mencapai hasil yang diinginkan apalagi sempurna itu sudah membuat saya bahagia. Itu saja. Itu pengalaman asik lah ya. Asik lah. Yang nggak asik? Yang nggak asik ya Ada nih. apa ya yang nggak asiknya selama surveyor mungkin kadang-kadang selama perjalanan kadang-kadang delay pesawat dan penerbangan harus dini hari karena daerah timur, nah itu mungkin yang bikin lelahnya bertambah seperti itu. Nggak pernah ketemu makanan ekstrim gitu di lokasi-lokasi tertentu? Sudah pasti ada, tapi saya tidak akan makan. Maaf ya. Di sini udah makan apa nih? Kemarin sini- kita tawarin kemarin- kepala kambing. Malah kambing saya ngeliat aja udah ini nggak bisa berpikir saya. Ada dok di sini ya. Iya. Langganan nih kalau pakai tua. Deket rumahnya Bibi tadi. Mau dok? Ayo. Enggak. Enggak makan saya. Aku traktir gimana? Enggak. Enggak juga. Udah susah. Bagian lainnya aja kalau mau. Kalau kepalanya no. Mending nasi penggel kemarin udah. Nah, Kemarin nasi gitu. penggel ada. Oke. Itu khasnya Kebumen dok. Iya. Sama mampir belum kemarin ke kapal Mendoan itu? Lewat yang aja. lewat. Lewat iya. aja. Oh, lewat aja. Ya nanti lah di bulan ini bulan November. November. Karena memang kalau bimbingan kita fokus dulu. Pastikan Yes. teman-teman tuh kenapa bimbingan, pastikan benar-benar nggak paham. Makanya di sini kita kadang-kadang dalam tanda kutip jalan-jalannya tuh hampir nggak ada sih saya kalau untuk pas pada masa bimbingan. Tapi kalau pada masa akre udah tenang udah selesai. Nah hari berikutnya itu baru kita mungkin bisa explore kota tersebut. Gitu. Berarti besok pas survei akre, Pas akre. pas akre Pas akre. piknik ya. Tak gratis itu ping.
Apa Tubing, itu? refer tubing mau dok. river tubing. Apa itu? Ini yang di Jadi air. arung jeram, tapi Jarum kita jeram. pakai ban truk gitu loh dok. Aman nggak? Aman dong. Aman. Kasih Saya- foto itu om, kasih foto tuh. Saya dari 2016. Oh, bisa lihat tuh. Nanti bikin video ya kan? Tapi Yes. syaratnya itu nanti kita lebihin harinya. Kayak ini kan Yes, per tiket hari keretanya ya. sudah mepet. Iya, Pikirnya bisa, kita bisa. kan tiket keretanya besok. Gitu kan. Ternyata harus malam ini. Iya, kesalahan saya sih itu karena kemarin-kemarin nggak beli karena kan memang kadang-kadang saya suka berubah-ubah gara-gara teman-teman di daerah lain juga berubah-ubah waktunya, jadi saya nggak beli, tahunya tinggal jam yang segini, ya sudah. Sudah. Di Kebumen itu ada air yang kayak Sungai Are. Sungai Are di Swiss itu. Nah, Wah keren tuh. jeramnya lumayan. Itu sepanjang tahun jernih itu. Nah, terus kita manfaatkan untuk jadi wisata. Minat khusus. Oke, mantap. Agenda kan. Karena November udah hujan kan. Iya. Iya. Kalau Seru sekarang tuh. tutup kita. Iya. Soalnya lagi musim kemarau. Kemarin. Oh iya. Kita Akre Oktober, November, November. tanggal Oke, 2 dan 3. November udah hujan ya berarti kan? Udah hujan. Udah. Udah. Lagi hijau-hijaunya enggak Lagi nih Arum? hijau-hijau. Kasih foto om biar di spare Suka waktunya. adventure ya dok ya? Suka. Cocok. Hmm. Sampai karung jeram dari Nanti akreditasi. kan tuh minggu sampai sana. My trip, my heart. Wah ini. Iya sih. Ya oke. Closing statement. Sebelum closing statement dok, kasih dulu dong tipsnya bagi kita yang akan Untuk- mau akreditasi nih di bulan November. Oke, tipsnya adalah yang pertama kompak. Semua bagian harus kompak, mulai dari kepala sampai seluruh bagian. Itu harus kompak itu dulu. Yang kedua komitmen, udah itu aja. Tanpa komitmen nggak akan bisa apa-apa. Tanpa kekompakan nggak akan bisa. Karena semuanya, baik itu dokumen, baik apa, itu saling berkaitan. Itu. Hanya dua ini ya. Sementara 2000 dulu. Ada Banyak sementahun. sebenarnya. Sebenarnya banyak. Ini dua aja udah berat loh. Berat. Iya Tapi kan? itu yang terpenting. Iya. Oke. Ya baik. Kita jalankan. Insya Allah dok. Amin. Dengan komitmen untuk di bulan November diakreditasi dok. Terakhir untuk closing statement. Silahkan untuk Oke. closing. Oke, bagi teman-teman, sahabat masyarakat, terutama di daerah Kebumen dan sekitarnya, jangan takut untuk berdonor darah, karena satu tetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain, dan sangat sekali itu bisa bermanfaat untuk kita sendiri, juga selain pasien, karena akan menyehatkan. Oke? Luar biasa guys. Dan Dari awal sampai akhir saya nggak pernah ngeliat ngomongnya. Dokter emang nggak pernah marah ya dok? pernah marah gak sih kayaknya? Kayak ngomongnya kayak. Tahu. Ini masih ya bocah, aku belum naksir kan. Wes kayak orang udah Untung nggak ngerti dia. Ngerti lah, Oh iya dokter lama di nggak Jogja ya. apa-apa, masih iso kok. ada Loh, taringnya. iya. Goyo, Banterman lagi goyo. Oke teman-teman, luar biasa Masih sekali iso. bintang tamunya. Daging semuanya. Ini juga bukan orang Kebumen ini. Oh, Iya, Lampung. jauh juga itu. Lampung. Lampung. Lampung enak, saya 2 kali ke sana. 3 kali malah. Kalau saya aslinya Depok, Jawa Barat. Hmm. Di sini merantau. Asli udah jadi Kebumen dok ya. Nggak bisa kepindah lagi. Oke teman-teman, PMI Kebumen Podcast luar biasa sekali, udah daging banget dari akreditasi sampai besok diagendakan arung jeram om. Ini Ya. dicatat biasanya nagih, biasanya diingat sih kalau dokter-dokter gitu ya. Oke, dokter yang lain juga. Iya. Iya, pasti itu udah pasti. Oke, teman-teman, terima kasih sekali udah nonton di PMI Kebumen Podcast. Sharing ilmunya luar biasa sekali. Subscribe-nya jangan lupa mampir di Dokter Rama Supir. Oke, kita closing dengan PMI Kebumen mantep gitu, Dok. Boleh? Oke. Sekali lagi menghadap kamera. Closing statement PMI Kebumen. Mantap. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum Salam buat warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. Oke. Salam buat teman-teman Banjarmasin. Oke. Juga ya buat teman-teman Kota Banjarmasin, Oke. dokter. Salam hangat dan salam kenal dari PMI Kebumen. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.